Perkenalkan, nama saya Agus Dartono dengan NIM 4112311193. Saat ini saya ingin menjelaskan untuk jawaban soal UAS, mata kuliah, analitik dan visualisasi data. Baik, di sini untuk soal pertama sebagai berikut, di mana pemerintah Kabupaten X ingin mengetahui kecamatan mana yang memiliki tingkat ketahanan pangan rendah berdasarkan produktivitas padi. Baik, untuk data yang diberikan sebagai berikut. Jadi terdapat 4 kolom. Pertama ada kolom pertama kecamatan, longitude, dan latitude, serta ada kolom produktivitas. Nah, ini isi datanya. Selanjutnya ada pertanyaannya, ada import data ke dalam Python menggunakan pandas, konversikan menjadi geodata frame, dan buat peta sebaran produktivitas menggunakan geopandas. Nah, langkah pertama yang kita butuhkan itu ada library, 4 library yang kita butuhkan sebagai berikut. Ada pandas yang berfungsi membaca dan mengelola data tabular. Terus ada geopandas, mengubah data menjadikan data spasial atau geodata frame. Selanjutnya ada matplotlib, membuat visualisasi peta statis, dan Shapely membuat objek geometri titik atau poin. Baik, langkah pertama itu kita buat di dalam folder itu ada data, ini saya namakan data soal 1.csv, yang isinya data yang ada di soal ini. Untuk data yang sudah dibuat, selanjutnya saya ada buat file Python-nya dengan nama soal 1.py, dan isinya pertama yang kita import ada ini, import library yang diperlukan sebagai berikut. Kemudian kita coba untuk membaca datanya dengan sebagai berikut. Jadi if sama dengan pd.read. Nah, ini read csv yaitu folder yang akan dibaca. Kita sesuaikan data soal 1.csv. Kita coba print. Nah, untuk kita coba print, nah ini berhasil. Jadi kita sudah berhasil membaca datanya. Baik, selanjutnya setelah data sudah berhasil, kita coba konversikan menjadi geodata frame. Nah, untuk geodata frame itu sendiri codingnya seperti ini. Jadi ada untuk itu kita coba cek apakah sudah berhasil kita konversikan. Nah, ini untuk datanya sudah poin atau titik-titiknya sudah ditemukan, jadi kita sudah berhasil untuk konversikan datanya ke geodata frame. Nah, selanjutnya kita visualisasikan, jadi buat peta sebarannya. Nah, untuk visualisasinya saya menggunakan kode sebagai berikut untuk visualisasinya. Nah, kita coba lagi untuk printnya. Nah, ini hasilnya. Jadi hasilnya itu mengeluarkan sebuah gambar peta sebaran produktivitas padi. Nah, di sini kita bisa langsung ke soal nomor 4, berikan interpretasi hasilnya. Jadi berdasarkan gambar ini, gambar peta sebaran produktivitas padi, Kecamatan D itu berpotensi memiliki tingkat ketahanan pangan yang lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya. Selain itu, Kecamatan C juga menunjukkan produktivitas yang relatif rendah sehingga dapat dijadikan sebagai wilayah dengan prioritas
kedua dalam program peningkatan produktivitas pangan. Dan sementara itu Kecamatan A dan Kecamatan E memiliki produktivitas yang tinggi sehingga kondisi ketahanan pangan relatif lebih baik. Pemerintah Kabupaten X disarankan untuk memfokuskan program peningkatan produktivitas pangan kepada Kecamatan D dan Kecamatan C. Jadi untuk hasilnya kita udah bisa mengetahui Kecamatan D ini dan Kecamatan C itu yang paling rendah. Jadi pemerintah X disarankan untuk fokusnya kepada dua kecamatan itu saja. Baik, untuk soal nomor 1 jadi kita sudah selesai. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 sebagai berikut, di mana Dinas Lingkungan Hidup sedang melakukan pemantauan kualitas air di sepanjang DAS Sungai Berantas. Jadi terdapat 6 stasiun pemantauan yang mencatat kadar BOD atau biochemical oxygen demand dalam suatu miligram per liter. Semakin tinggi nilai BOD-nya, semakin tinggi tingkat pencemaran organiknya. Nah, saat ini saya diminta untuk bertindak sebagai data engineer yang memberikan solusi berbasis Python untuk memetakan titik panas output pencemaran. Nah, berikut datanya. Terdapat 4 kolom, ada ID stasiun, nama lokasi, dan latitude dan longitude. Nah, untuk ketentuan analisanya sebagai berikut. Jadi ada ketentuan klasifikasi statusnya, ada kelas baik jika BOD-nya di bawah 20 mg per liter dan diwarnai berwarna hijau, dan cemar sedang jika BOD-nya di antara 20 atau sama dengan 20 sampai 50 atau sama dengan 50 mg per liter diwarnai dengan warna kuning. Dan yang terakhir ada cemar berat jika BOD-nya di atas 50 mg per liter diwarnai dengan warna merah. Nah, pertanyaannya itu kita disuruh buat struktur data menggunakan pandas data frame. Lalu kita lakukan transformasi data ke dalam bentuk spasial atau geodata frame. Kemudian bentuk visualisasi peta sebarannya. Dengan titik mempresentasikan besaran kadar BOD-nya dan warna titik mempresentasikan status klasifikasinya. Dan yang terakhir kita disuruh berikan analisis spasial mengenai wilayah mana yang memerlukan tindakan penegak hukum lingkungan segera dan jelaskan alasan berbasis data. Baik, langkah pertama kita buat file data soal2.csv yang berisi datanya yang ada di soal. Kita samakan yang ada di soal sebagai berikut. Lalu kita buat soal2.py. Di sini kita memerlukan library sebagai berikut. Ada pandas, geopandas, matplotlib, dan matplot. Nah, di sini kita coba membaca datanya. Apakah datanya bisa terbaca atau tidak? Coba. Nah, soalnya sudah bisa dibaca. Maksud saya datanya sudah bisa kita baca. Nah, data sudah bisa dibaca. Kita coba klasifikasikan datanya dan kita beri warna sesuai dengan klasifikasinya. Selanjutnya kita ubah ke geodata frame. Nah, jadi kita klasifikasikan seperti berikut kodenya. Tadi yang di bawah 20 itu hasilnya baik. Nah, di bawah 50, antara 20 dan 50 itu cemar sedang, sedangkan di atas 50 itu cemar berat. Nah, lalu kita beri warna. Yang statusnya baik itu berwarna green atau hijau, cemar sedang itu yellow atau pink, dan cemar berat itu red atau merah. Nah, setelah itu kita coba
ubah atau kita coba ubah ke geodata frame sebagai berikut. Untuk titik-titik. Kita coba lagi hasilnya. Nah, ini hasilnya. Sebagai contoh saya ambil ini pertanian A dengan BOD-nya 28. Statusnya jadi kita tahu cemar sedang. Dan warnanya itu yellow. Dan poin geometrinya sebagai berikut. Nah, jadi selanjutnya kita coba visualisasikan. Nah, visualisasikannya sebagai berikut untuk codingannya. Nah, kita coba hasilnya. Nah, ini hasilnya memunculkan gambar peta hotspot pencemaran DAS Sungai Berantas. Nah, jadi dari analisis spasial dari visualisasi data berikut, kita bisa tentukan industri D ini memiliki nilai BOD. Industri D ini berwarna merah dia. Berarti memiliki nilai BOD tertinggi yaitu sebesar 75 mg per liter. Yang diikuti dengan industri B sebesar 65 mg per liter. Kedua lokasi ini masuk ke dalam kategori cemar berat dan ditampilkan dengan warna merah serta ukuran titiknya yang besar dibandingkan lokasi lainnya. Sementara itu untuk wilayah Hulu Malang ini dengan nilai BOD yang terendah itu sebesar 12 mg per liter sehingga termasuk kategori baik. Sedangkan untuk lokasi lain pertanian A, pemukiman C, dan Ilir Surabaya itu termasuk kategori cemar sedang. Jadi untuk tindakan penegakan hukum lingkungan segera itu bisa dimulai dari industrian D dan industrian B. Karena untuk statusnya sudah cemar berat, nilai BOD-nya di atas 50 mg dan berwarna merah. Baik, itu saja penjelasan untuk soal nomor 2 dan terima kasih atas perhatiannya.